Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa dzkur lahu rasul Muhammad ya Muhammadu Muhammad. Idh qala nalikane dawuh sapa rabbuka sapa pangeran sira lil malaikati marang para malaikat, ini sedurunge ingsun ja'ilun iku kang dadekake fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing khalifah. Yakhlukuni kang ganti sapa khalifah ni ing ingsun fi tawfidhi ahkami ing dalam melaksanakan hukum-hukum ingsun fiha ing dalam ardu. Wa huwa utawi khalifah Adam iku Nabi Adam. Kalau pada ngucap sapa malaikat, ataj'alu Allah dadosake panjenengan fiha ing dalam ardi man ing wong yufsidu kang merusak sapa man fiha ing dalam al-ardi bil ma'asi lawan biro-biro kemaksiatan wa yasfiku lan ngilekake mengalirkan sapa man ad-dima'a ing pira-pira darah ing getih pira-pira getih. Jadi pokok materi ayat Al-Baqarah ayat 31 wa idh qala rabbuka ayat 30 wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pokok materi adalah khalqul insan wa istikhlafuhu fil ard, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa lafal al-malaikah di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah ulama yang mengatakan bahwa malaikat di sini adalah semua malaikat. Ada ulama yang berpendapat yaitu sebagian malaikat yang dulu pernah bersama-sama dengan iblis.
Kemudian yang perlu dicatat lagi adalah maksud dari Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah di muka bumi dengan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, yaitu melanjutkan, meneruskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa tafsir, di antaranya dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, di tafsir Bil Maksur yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, juga di dalam tafsir At-Tabari, juga di dalam tafsir As-Samarqandi, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar itu ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama adalah Allah Ta'ala alima fi nafsi iblis al-kibra. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam pribadi iblis itu ada sifat kesombongan, sehingga kabar tersebut ini sengaja disampaikan Allah kepada malaikat dengan tujuan agar malaikat itu tahu bahwa iblis itu sombong. Itu sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Ada ulama yang kedua berpendapat annahu arada annahu ayyabluwa ta'atal malaikah. Ada ulama yang berpendapat bahwa tujuannya Allah menyampaikan hal tersebut ini untuk menguji ketaatan malaikat, sebagaimana riwayat Al-Hasan. Pendapat yang ketiga adalah annahu lamma khalaqna, di waktu Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan atau membuat neraka, itu malaikat sama takut semua. Rabbana lima khalaqta hadhihi, wahai Tuhanku, panjenengan kok damel neraka kangge sinten? Qala liman asa, neraka diperuntukkan untuk orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakhafu wujudal maksiat minhum, kemudian para malaikat ini takut kalau sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena posisi itu malaikat belum tahu wa hum la ya'lamuna biwujudi khalqin siwa, karena dia belum tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai rencana ingin menciptakan yang namanya khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Pendapat yang keempat adalah annahu arada izhara ajzihim 'anil ihaqati bi ilmihi fa akhbarahum hatta qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima fa ajabahum
inni a'lamu ma la ta'lamun. Pendapat yang ketiga ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas sekali, sehingga di waktu malaikat ini mengatakan atad'u fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, Allah menjawab inni a'lamu ma la ta'lamun. Pendapat yang kelima adalah arada ta'zimu Adam dzikrihi bil khalifah qabla wujudih. Ini bertujuan, yang kelima ini adalah bertujuan yaitu agar Nabi Adam ini dihormati sebagai khalifah di muka bumi. Ini akan dimuliakan, dihormati. Pendapat yang terakhir yang keenam adalah arada i'lamahu bi annahu khalaqahu yaskunahu fil ardh. Pendapat yang keenam ini adalah Allah memberitahu kepada malaikat bahwa khalifah yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang akan diciptakan Allah menjadi khalifah ini besok tempatnya di bumi, bertempat di bumi. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat tentang penciptaan Nabi Adam. Nah, di dalam tafsir Jalalain ini yang dipilih pemahaman khalifah adalah sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, yaitu yakhlufuni fi tawfiri ahkami fiha, yaitu untuk melestarikan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, untuk melestarikan syariat atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, juga Al-Mujahid. Yurikuha wa yasfiku lan ngilekake, mengalirkan sapa man ad-dima kira-kira getih. Yurikuha tegese ngilekake sapa man ha ing dima bil qasli kelawan mateni, kama fa'ala Banul Jan, sebagaimana yang dilaksanakan oleh anak turunnya jin. Wa kana lan ana sapa Banul Jan fiha ing dalam ardi, lan ana sapa Banul Jan fiha ikut dalam ardi. Falamma afsadu nalikane agawe kerusakan sapa Banul Jan, arsalallahu mangko ngutus sapa Allah, sapa Gusti Allah, alaihim maka mutus sapa Allah, sapa Gusti Allah, alaihim ing atase Banul Jan al malaikata ing para malaikat. Faqaraduhum maka padha buang atau nolak, tidak menerima, buang sapa malaikat hum ing Banul Jan ilal jazairi marang pira-pira pulau wal jibali lan pira-pira. Warekto utawi kita iku musabbihu membaca tasbih kita, utalab bisina tegese wong kang menganggo kabeh bihamdika kelawan muji ing panjenengan,
naqulu tegese ngucap sapa ingsun subhanallah wa bihamdi ucapan subhanallah wa bihamdi wa naqaddisu lan nocekake sapa ingsun bakal dumateng panjenengan nulas dibuka tegese bersahake sapa ingsun lan dumateng panjenengan amma saking barang layani bukan ora patut apa ma tinggal lawan panjenengan wallahu utawi lam zaidatun ulam zaidah wal jumlatu utawi jumlahe halun kudati hal ay fanahnu tegese mongko utawi kita iku hakun weh ngahaki il istikhlafi kelawan didadekake khalifah. Allah Ta'ala dawuh Allah Ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sudah ingsun ku a'lam iku mudadeni ma ing perkara la ta'lamun kang ora padha weruh sapa sira kabeh minal maslahati bene saking kebagusan istikhlafi Adam ing dalem dadi khalifah Nabi Adam wa anna dzurriyyatahu lan setuhune anak turune Nabi Adam fihim iku tetep ing dalem dzurriyyah al-muti'u utawi ana kang ahli taat ada yang taat wal asi lan ana kang maksiat fayadharu mongko pertelo al-adlu apa keadilan bainahum ing dalem antarane dzurriyyah Bani Adam. Faqalu mongko padha ngucap sapa malaikat layah luqarabuna ora bakal dadekake sapa pangeran kita khalqun ing makhluk akrama kang luwih mulya alaihi tinimbang alaihi ing atase Adam minna tinimbang kita wala a'lamu lan ora luwih alim lisa begina karena uli dingini ingsun lagu marang Adam baru yatina lan qawliye ningali ingsun maing perkara lan yaro kang ora weruh sapa Adam hu ing ma bakal Allah mongko dadekake sapa Allah taala Adam ing Nabi Adam min adimil ardi saking sarine bumi wajihah tegese sarine bumi diangkobatun klan arfien kau mengambil mundur sapa Allah hingga saking al-ardi kodotan ing sak dugem min jami'i alwaniha saking piro-piro utawa saking sekabiyane piro-piro warnane al-ardi wa ujilat lan dicampur apa al-ardi bil miyahi kelawan piro-piro banyu al-mukhtalifati kang beda-beda wa sawwahu lan nyampurnake sapa Allah ing Nabi Adam wa nafakhalan niup sapa Allah fi dalam Nabi Adam ar-ruha ing ruh fasara muqaddati sapa Adam hayawanan iku hayawan hassasan kang anduweni dua rasa kang anduweni rasa hassasan kang anduweni rasa ba'da angkana ing dalam sause yen ana sapa Nabi Adam jamadan iku ora anduweni ruh artinya jamad itu sebelum ditiup ruh. Kemarin sudah sedikit saya singgung bahwa
tentang masalah Nabi Adam bahwa keistimewaan Nabi Adam diantaranya adalah mumayyazahu Adam adalah khalqahu biyadihi. Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala biyadihi, dengan kekuasaan Allah. Wa nafakhahu min ruhihi. Kemudian yang ketiga, amarallah malaikat bisujud. Allah perintah malaikat. Kemudian yang keempat adalah allamahu kulla syai'in bil asma'. Yang keempat adalah yaitu Nabi Adam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala beri semua nama-nama dan nama-nama ya. Dan di dalam ayat 30 ini menjadi dasarnya bahwa soal man la ya'lamu ghairahu mimman ya'lamu. Di dalam dunia pendidikan, ayat ini menjadi dasarnya bahwa kita ini dianjurkan bertanya kepada orang yang tahu. Orang yang tidak tahu ini bertanya kepada orang yang tahu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Maka di waktu Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan ingin menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, memberitahu kepada para malaikat. Malaikat kan belum tahu, sehingga dia bertanya, atad'u fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sehingga dengan adanya tahu, minta tahu, ini kemudian Nabi para malaikat kemudian di dalam ayat seterusnya adalah subhanaka qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang kedua menjadi dasarnya bahwa ma'rifatul dzil khalqi, yaitu mengetahui tentang proses kejadian dan keutamaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka ayat ini dilanjutkan wa 'allama Adamal asma. Kenapa Nabi Adam kok begitu mulianya? Karena wa 'allama lan memberi ilmu. Sebab Allah Adam ing Nabi Adam memberi ilmu, memberi tahu, nguwai ngerti. Sebab Allah Adam ing Nabi Adam al asma'a ing pira-pira nama-nama barang. Ai asma al musammiyah ditegese pira-pira nama-nama perkara kang diarani.
kullaha yusabane al asma hatta al qas'ah sehingga sing arane wadah nampak wal qusai'ah uwong duwe padat-padat wal faswah ini kalau di dalam makna zaman kula ngaji dimaknani untuk budi wal husayyah niki tentu yang tidak bersuara. Nah, faswah tentu yang bersuara. Wal mirofa lan cidu bi an Allah wa arab yanto nibake sapa Allah. Artinya nibake itu mengisi sapa Allah fi qalbihi ing dalam atine Nabi Adam ilmaha ing ngamroi asma. Jadi semua barang, semua nama-nama ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu semuanya kepada Nabi Adam. Kalau riwayat dari Ikrimah, ini adalah asma al-ajnas, semua jenis-jenis yang ada di muka bumi diberitahu. Kalau menurut riwayat dari Ibnu Abbas, allamahu kullal asma ay asma al-malaikah, semua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam diberitahu. Riwayat dari Imam Ibnu Qutaibah Al-Muqatil ay asma'a ma khalaqa minal ardi minad dawabi wat tayri, yaitu nama-nama apa yang ada di muka bumi mulai dari pohon-pohon sampai hewan-hewan sampai makhluk, semua diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengisi hatinya Nabi Adam, diisi dengan ilmu, dengan beberapa nama-nama barang yang dimana malaikat tidak tahu sama sekali. Malaikat itu hanya membaca tasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak ngerti malaikat nama-nama barang-barang. Maka summa aradahum mengkonuni metokake sapa Allah hu ing musammaya ayat musammaya tegese beberapa nama-nama. Ayat musammaya tegese nama-nama. Wafilan ku tetep tinggal summa Allah taglibul muqala iku tawi menangake wong kang duweni akal malaikat ing atase malaikat. Faqala maka dawuh sapa Allah lahum marang malaikat taduki lan krono melehake ai ambiuni nyeritani sira kabeh ning ing ingsun ai akhbiruni nyeritani sira kabeh ning ing ingsun bi asma'iha ulati kelawan nama-nama iki kabeh ayil musammayat perkara kang diarani ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqin iku wong kang padha temen wong kang bener fi anni ing dalem ingsun kula akhluku ora
Dadekake ora menciptakan ingsun a'lam ing makhluk yang lebih tahu minggu tinimbang sira kabeh. Aw anaku utawa sedulur sira kabeh ku a'lamu iku luwih ai ahakku iku luwih berhak bil khilafati kelawan dadi khalifah di muka bumi. Wa jawab kita jawab syarat dan lain menuduhake alaikat dijawab ma qalafal qablahu kang sedurunge syarat. Qalu padha ngucap sama malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka maha suci panjenengan tanzihan kelawan nocekake laka dumateng panjenengan alil ikhtirati saking melawani malaikat dumateng panjenengan la ilma para ilmu mawjud lana kedue kita illa ma kecuali sesuatu barang alam tanah kang pun muruki panjenengan nating kita iya kuting iya ma indaka setuhune panjenengan antangin panjenengan tak idun iku nawidi lil kafi marang kaf lafal anta nawidi dengan kaf al alimu iku dat kang mudaleni al hakimu kurudat kang bijaksana alladzi la yakhruju kang ora metu syai'un apa suwiji-wiji an ilmihi saking ilmune Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum, ayat ini menunjukkan yaitu fadlu Adam ala ghairihim bil ilmi wal ma'rifah. Pokok materi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membekali Nabi Adam atau Allah Nabi Adam ini lebih mulia karena Nabi Adam ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan makrifat. Nabi Adam mengetahui tentang nama-nama barang dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi dasarnya bahwa pentingnya yaitu ilmu bahasa. Jadi orang ini kalau menguasai bahasa tentu akan menjadi orang yang mulia. Orang yang punya ilmu tentu akan menjadi orang yang mulia karena Allah memuliakan Nabi Adam dibekali dengan bil ilmi dengan ilmu. Sehingga di waktu para malaikat merasa dirinya ini lebih berhak menjadi khalifah setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nama-nama barang, diuji dengan apa itu kemampuannya, ternyata lebih bisa atau Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama barang tersebut. Nah, ini di dalam fawaidut tarbiyah, di dalam dunia pendidikan, ini menjadi dasarnya bahwa jawab atati ala man idda'a da'wat wa ghairu muta'addin laha. Kita ini boleh mengetes kemampuan orang yang merasa mempunyai kemampuan, tapi untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya, kemudian mengadakan tes itu boleh. Maka terus dikembangkan oleh para sarjana-sarjana di dalam tes masuk sekolah, masuk apa itu kuliah, masuk dunia tahfidz dan sebagainya. Ini ada tesnya.
Kalau segi bacaan berarti tes sejauh mana kemampuannya membaca Al-Quran. Kalau dalam dunia tahfidz berarti sejauh mana kemampuannya menghafalkan Al-Quran. Kalau di dalam dunia bahasa berarti sejauh mana dia menguasai bahasa. Kalau dalam dunia kitab kuning sejauh mana dia menguasai tentang pemahaman secara tekstual maupun kontekstual dan seterusnya. Di dalam ayat Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini dalam fawaidut tarbiyah menjadi dasarnya bahwa fadilatul i'tirafi bil ajzi wal qusur. Ini sebagaimana dalam yang kemarin dijelaskan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, di antara adabnya terhadap ilmu itu kalau ditanya sesuatu dan tidak tahu itu harus jujur kalau tidak tahu. Itu termasuk etika orang berilmu. Ditakoni kok gak iso, jawab nak gak iso, jawab durung iso. Daripada nanti tambah berfatwa yang salah, ini lebih baik di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim juga di dalam ayat ini juga mengandung arti, yaitu keutamaannya. Kita ini mengakui kelemahan. Ditanya malaikat, ditanya Allah Subhanahu wa taala, ini namanya apa? 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 Malaikat tidak tahu. Tidak tahu. Maka malaikat mengatakan, Allahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini di dalam fawaidut tarbiyah. Faedah ayat ini dipandang dari sudut dunia pendidikan adalah fadilatul i'tirafi bil ajzi wal qusur. Sebagaimana dalam kitab-kitab akhlak bahwa termasuk akhlaknya orang berilmu, kalau ditanya tidak tahu maka jujur saja belum tahu. Ayat ini juga menjadi dasarnya bahwa bayanu syarafil ilmi wa fadlil alim 'alal jahil juga menjadi dasarnya bahwa keutamaannya ilmu dan keutamaannya orang yang alim, orang yang punya ilmu daripada orang yang jahil, orang yang bodoh. Kemudian di dalam fawaid ilmiah ini menjadi dasarnya bahwa keutamaannya Nabi Adam yaitu khalaqallahu biyadihi. Pertama. Yang kedua, nafakhallahu min ruhihi. Yang kedua. Yang ketiga, nanti amarallahu al-malaikata bisujud. Yang keempat, alimahullahu kulla syai'in ay asma'a kulla syai' wal hikmah. Niki keutamaan Nabi Adam. Qala ya Adam, qala Allah Ta'ala ya Adam wa Nabi Adam. Kemarin dijelaskan bahwa Adam di dalam Al-Quran disebutkan 25
kali. Malaikat disebutkan di dalam Al-Quran 88 kali. Syayatin juga disebutkan di Al-Quran ada 88 kali. Allah Ta'ala Rasulullah Ta'ala ya Adam ambihu nyeritanono sira hum ing malaikat. Ayat malaikat tegese para malaikat bi asma'ihim lan pira-pira arane al-musammaya. Ayat musammaya tegese arane pira-pira perkara kang diarani. Wasumia maka den arani kullu syai'in saben-saben suci bismihi kelawan arane syai'. Wa dzikra lan disebutake hikmat wa hikmah syai'. Allati khuliqa kang didadekake apa kullu syai' la amaran allati. Walamma ambahu mongko nalikane nyeritani sapa Nabi Adam ing para malaikat bi asma'ihim kelawan nama-namane al-musammayat. Allah Ta'ala dan subhanahu Allah Ta'ala lahu marang para malaikat taubiqon krono mulihake. Alam akulah manoto ora ngucap sapa ingsun laku marang sira kabeh. Ini sudah ingsun ku akhlaku mudane sapa ingsun waibas samawati ing samar-samare langit wal ardi lan bumi mati kese barang bakang samar apa pemati iba di dalam as-samawati wal ard wa a'lamu lan ngerti sapa ingsun mati perkara tuduna kang mertelake sira kabeh tuduna tegese mertelake sira kabeh min qaulikum saking pengucap sira kabeh rupane pengucap adat yang anutiha wa malan perkara untung kang ana sira kabeh kutak ketumuna padha ngumpetake sira kabeh usir runa tegese nyamarake sira kabeh min qaulikum saking pengucap sira kabeh la yaqulullahu akrama alaihi ora dadekake sapa Allah akrama ing makhluk yang lebih mulia alaihi ing atase Adam minna tinggal kita wala a'lam lan ora menciptakan makhluk yang lebih alim yang lebih mengetahui daripada kita malah malaikat wala a'lam. Nah, maka di sini juga menjadi dasarnya bahwa manusia itu kalau sudah diberi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki mengucapkan yaitu tawadhu seperti tawadhunya apa itu para malaikat. Dari ayat Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Niki faedah di dalam ayat ini nazihka ya Rabbana wa nahnu la na'talidu fadlan minka wa karaman wa anta wahdakal alim bi syukuri khalqika. Ini termasuk hada adabun Rafiqul Malakatil Kiram. Ini termasuk etikanya para malaikat. Dia mengakui tidak tahu. Subhanaka la ilma lana. Berbahasa malaikat merasa dirinya lebih berhak jadi khalifah. Asalnya malaikat merasa dirinya lebih berilmu atau lebih tahu daripada Nabi Adam. Tapi setelah diuji coba, ternyata malaikat tidak tahu tentang nama-nama barang yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qalu
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka ini termasuk hadza adabun rafi'un minal malaikah, termasuk etika mulia malaikat. Ini di dalam dunia pendidikan kita walaupun tahu sembarang Al-Quran yang banyak, sembarang iso, tapi tidak merasa dirinya pintar, merasa bisa sukses, bisa pintar, bisa menguasai semua fан ilmu itu karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadarru min iddi'a'il ilmi wal ma'rifah awil khawdi fir ra'i wal kalam. Sehingga malaikat sendiri setelah dia ini merasa kelemahannya sendiri, mengakui kelemahannya, sehingga dia sudah tidak lagi mengakui lebih tahu daripada Nabi Adam. Maka ayat yang selanjutnya yaitu tentang masalah kemuliaan Nabi Adam, kemudian tentang masalah yaitu fase-fase ciptaan Nabi Adam dan manusia, tentang cerita kisah Adam wa Iblis wa durus al-Mustafa minna, tentang cerita tentang Nabi Adam dan Iblis dan pelajaran-pelajaran yang diambil, yang tidak diambil pelajaran dalam perspektif yaitu kisah antara Adam dan Iblis. Besok saja pertemuan yang akan datang karena sangat luas sekali. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim da'iman ala habibika khairil khalqi kullihim wa hadithul ladzi tujafa'ahu likulli amrin minal ahwali muqtahani ya rabbi bil mustafa kalima qasidana wa firlana ya wasi'al karami rabbika wa'ala ibadatihi wa tilal husna bi qurbatihim wa arisna fi qariqatihim wa mu'afalatihim lilal ilahi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.